Terima kasih Dokter Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin to share screen. Baik. Ya, sudah kelihatan. Silakan. Baik, terima kasih Dokter Budi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Liber Apit yang telah mengundang kami untuk berbagi mengenai manajemen dari complicated intra-abdominal infection dan role dari antibiotics yang terbaru yang ada di lini kita saat ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa complicated intra-abdominal infection merupakan bagian dari intra-abdominal infection yang memang bisa menyerang siapapun. Namun ada satu hal yang mungkin harus diperhatikan pada complicated intra-abdominal, di mana pada kondisi ini umumnya merupakan kondisi yang lebih berbahaya, karena pada saat itu maka akan terjadi keterlibatan yang lebih luas dari rongga peritoneum. Dan kalau untuk uncomplicated, infeksinya itu berarti masih ada di dalam hollow viscous dari saluran pencernaan. Dan pada saat uncomplicated abdominal infection ini tidak terkontrol, maka akan terjadi kerusakan pada jaringan, dan yang terjadi adalah kebocoran dari hollow viscous itu sendiri. Dan pada saat materi infeksi itu sudah mulai masuk ke dalam rongga peritoneum dan menimbulkan terjadinya peritonitis dan formasi abses, saya kira ini adalah kondisi yang harus sangat kita waspadai, karena dari semua guidelines dan panduan yang ada, dan tentu dari pengalaman kita sendiri, bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang berbahaya dan life threatening. Dan oleh karena ini merupakan suatu kondisi yang melibatkan gangguan struktural, maka dua upaya penting yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mengontrol sumber infeksi, dan yang kedua tentu dengan memberikan antibiotik yang proper. Ada beberapa hal yang dapat berkaitan dengan kegagalan terapi pada kondisi seperti ini. Salah satunya adalah ineffective antibiotic therapy, artinya barangkali kita memilih antibiotik dengan kurang tepat, sehingga spektrumnya tidak tercapai, atau mungkin dari farmakokinetik obat itu bukan antibiotik yang dapat menembus ke jaringan dengan baik, dan yang terpenting tentu karena ini adalah keterlibatan dari masalah struktural, maka tidak dilakukannya kontrol sumber infeksi yang adekuat ini akan menimbulkan permasalahan. Tapi tentu saat ini kita juga berhadapan dengan kondisi di mana antimicrobial resistance ini sudah sangat-sangat mendunia. Dan saya meyakini di tempat sejawat semua bekerja, ini adalah kenyataan yang kita dapatkan. Dan tentunya semakin parah kondisi yang dialami oleh pasien, maka risiko kegagalan kita juga akan semakin tinggi. Ada beberapa konsideran yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita akan menentukan pemilihan antibiotics empirik, meskipun itu masih bersifat community acquired CII, yaitu pada saat kondisinya masih ringan, ya tentu kita tidak perlu mengcover kuman yang sangat luas hingga Pseudomonas misalnya. Tapi pada saat kita sudah berhadapan dengan kondisi CII yang berat, ya risiko tinggi dan sangat mengancam nyawa, apalagi dia sudah ada keterlibatan yang sangat luas dari damage yang terjadi, ya tentu antibiotik dengan spektrum luas menjadi pilihan kita tentunya. Di sini termasuk antibiotik yang dapat mengcover Pseudomonas dan berbagai kuman multiresisten lainnya. Beberapa prinsip manajemen yang sudah dikeluarkan, saya kira ini panduan yang sudah agak lama dari IDSA dari 2010, sampai sekarang mereka masih belum mengeluarkan panduan yang terbaru, meskipun kalau kita lihat saat ini sedang dilakukan revisi, tapi masih belum ada publikasi yang lain terkait dengan hal ini dari IDSA. Ada beberapa hal yang memang menjadi bahan pertimbangan, ya tentunya nomor satu, gimana caranya klinisi dapat waspadai, merecognize, dan kemudian dapat melakukan diagnosis terhadap kemungkinan CII. Dan oleh karena kondisi ini adalah kondisi yang mengancam nyawa dan akan terjadi risiko kehilangan cairan, jadi terjadi shock begitu, maka resusitasi cairan adalah tindakan yang harus dilakukan, dan tentu adalah timely initiation dari antimicrobials ini menjadi sangat penting. Dan dikatakan ini bahkan as soon as possible pada saat kita sudah mencurigai adanya CII. Dan tentu pada saat kita sudah memutuskan untuk memberikan antibiotik pada kondisi CII, antibiotik itu harus kita pertahankan supaya drug levelnya terus berada di atas concentration steady state,
Dan yang terpenting, jangan lupa untuk melakukan intervensi terhadap sumber infeksi dengan bekerjasama dengan sejawat yang dapat melakukan, misalnya bedah atau mungkin dalam hal ini dengan KGEH barangkali, apabila memang belum terjadi kondisi yang sangat mayor. Ini adalah panduan lain yang dikeluarkan oleh World Society of Surgery, di mana ada prinsipnya sama seperti IDSA, bahwa early diagnosis and prompt treatment ini menjadi penting. Dan untuk meningkatkan diagnosis tentu ya pemeriksaan fisik dan anamnesis saja barangkali kurang. Kita harus tambah dengan imaging, dan barangkali CT adalah imaging yang terpilih ya, karena bisa melihat lebih detail. Dan kemudian ya sama ya, timely empirical antimicrobial ini menjadi pilihan yang sangat-sangat mandatori, source control, dan kemudian jangan lupa untuk selalu melakukan pengambilan kultur dari sumber infeksi, dan ini sangat-sangat direkomendasikan. Dan kami pada saat berhadapan dengan kondisi ini seringkali agak prihatin karena sejawat bedah barangkali ya, mereka melakukan operasi pada appendicitis perforasi, begitu sudah buka, tapi kemudian selesai dilakukan operasi dijahit lagi, tapi bahan baik dari cairan peritoneal maupun dari jaringan itu tidak dikultur gitu. Padahal ibaratnya sayang sekali sudah di depan mata gitu. Karena kalau kita tidak mengkultur, maka upaya kita untuk membuat terapi kita ke depannya menjadi definitif ini akan menjadi sulit. Karena kalau nggak kultur ya selamanya kita akan bermain pada kondisi empirik. Dan beberapa kuman yang saya yakin sejawat semua sudah mendapati ini dalam keseharian di rumah sakit, tentu biang kerok nomor 1 pada saat berhadapan dengan infeksi saluran pencernaan, terlebih pada kondisi yang bersifat nosokomial adalah E. coli, Klebsiella yang dari kelompok Enterobacteriaceae, kemudian Pseudomonas tentunya yang menjadi primadona salah satunya, dan yang saat ini sudah sering kali muncul dan menjadi permasalahan bagi kita adalah Acinetobacter, baik spesies maupun Bowmaniae. Kemudian untuk gram positif, kita juga masih bisa berhadapan. Jadi di pencernaan itu nggak cuma gram negatif, ada gram positif juga. Di mana di sini ada Streptococcus grup D, khususnya adalah Enterococcus. Ini adalah patogen yang seringkali kita temui. Meskipun selain itu juga kita bisa mendapatkan Streptococcus dan Staphylococcus. Dan tentu ancaman kita kalau Staphylococcus barangkali adalah MRSA. Dan MRSA ini harus kita lihat dari pola resistensi tempat kita bekerja, apakah nilainya lebih dari 10% atau tidak. Karena nanti ini akan berkaitan dengan pilihan antibiotik kita pada saat kita berhadapan dengan kondisi tersebut. Dan karena saluran pencernaan kita itu adalah bisa dikatakan analoginya seperti kebun binatang, begitu ya, segala macam ada di sana. Kuman-kuman anaerobik tentunya akan menjadi permasalahan. Jadi jangan lupa untuk memikirkan anaerobik pada saat kita berhadapan dengan CI. Dan kemudian nantinya yang mungkin akan dibahas oleh Dr. Juverdi tentu ya, jamur. Jamur juga akan menjadi permasalahan, tapi barangkali rate dari jamur itu adalah di belakang dari rate dari bakteri. Dan ini adalah problem resistensi yang saya kira kita semua sudah harus menyadari. Jadi tidak hanya pada kondisi hepatitis yang kita mempelajari genotype, pada kuman genotype ini memang menjadi penting, karena dari genotype ini yang kemudian akan memberikan gambaran pola resistensinya. Meskipun ini bukan pemeriksaan yang rutin kita lakukan, kebanyakannya hanyalah fenotype gitu ya, dari kultur kita, resisten, intermediate atau sensitif, tapi di beberapa laboratorium microbiology yang mumpuni mereka dapat melakukan pemeriksaan genotype dikaitkan dengan variasi dari ISBL, variasi dari karbapenemase, dan tentunya beta-lactamase. Dan isu mengenai AMR saya kira saat ini memang sudah menjadi sorotan dari banyak pihak. Dan oleh karena itu, saat kita melakukan akreditasi rumah sakit, poin penting mengenai PPRA, ya, pengendalian resistensi antimicrobials, itu sudah menjadi salah satu poin utama dalam SNAS, Standar Nasional untuk Akreditasi Rumah Sakit. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mulai terpapar dengan kondisi ini, di mana kewaspadaan dari kita semualah yang pada akhirnya dapat membantu di dalam menahan laju penurunan AMR ini. Tapi tentunya dalam penata laksanaan pasien kita, AMR ini menjadi challenge, karena nanti pada saat kita berhadapan dengan kuman-kuman yang multiresistant, di situ akan ada art bagaimana kita memilih antibiotiknya, bagaimana kita mengkombinasi, dan bagaimana kita memberikan antibiotiknya itu sendiri, dosisnya, teknik dripnya, dan yang lain-lain. Tapi pada gambar ini kita bisa lihat ya, AMR ini
diprediksi di tahun 2050 angkanya akan terus meningkat sampai kisaran 10 juta, bahkan melebihi cancer. Jadi ini adalah masalah yang besar. Dan oleh karena itu WHO menetapkan beberapa prioritas terhadap pengembangan antibiotik yang memang sudah dicanangkan sebelumnya oleh WHO, yaitu 10 by 20. Jadi diharapkan pada tahun 2020 ini kita sudah mendapatkan 10 antibiotik baru. Tapi pada kenyataannya nampaknya prediksi dan harapan itu agak meleset. Jadi kita belum bisa mencapai 10 by 20. Tapi di antara semua patogen yang saat ini menjadi permasalahan, WHO membuat kategorisasi dari mulai yang ringan, priority, highest priority, prioritas tinggi, dan medium. Untuk prioritas yang paling tinggi, ya tentu ini adalah yang paling kita harus hati-hati, yaitu Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, dan kemudian Carbapenem resistant maupun ISBL dari kelompok Enterobacteriaceae. Ini penting sekali dan ini sangat-sangat berhubungan dengan pola kita melakukan persiapan di rumah sakit. Kalau kita sangat jor-joran dengan meropenem, ya ini adalah suatu keniscayaan. Sementara pada saat kita memberikan antibiotik yang bermain pada cincin beta-laktam, kita tahu bahwa cincin beta-laktam itu memiliki peran di dalam menghidrolisis dinding sel dari bakteri. Namun, oleh karena bakteri itu sudah ada di dunia ini miliaran tahun lebih dulu daripada manusia tentunya, maka kita bisa membayangkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dari bakteri itu sendiri. Maka setiap ada gempuran baru terhadap bakteri, maka mereka akan melakukan mutasi. Sehingga saat ini kita mengenal ada istilah beta-laktamase. Karena tadi kita berangkat ISBL itu adalah Extended Spectrum Beta-Laktamase. Jadi artinya, pada saat kita memaparkan antibiotik yang bekerja pada cincin beta-laktam, maka bakteri akan memproduksi enzim beta-laktamase yang tugasnya menghidrolisis cincin beta-laktam itu sendiri sehingga antibiotik menjadi inaktif. Itulah permasalahan yang kita hadapi terkait dengan ISBL maupun Carbapenemase. Dan saya kira itu juga yang kita hadapi saat ini pada COVID, di mana mutasi-mutasi dari COVID ini sudah mulai bermunculan, baik yang B117 maupun yang terakhir saat ini N439K, tapi pada prinsipnya mikroorganisme itu jauh lebih cerdas daripada kita, sehingga setiap kita gempur, mereka akan melakukan escape dengan melakukan mutasi. Nah, di antara kelompok beta-laktamase yang dapat diproduksi bakteri, itu dikelompokkan menjadi 4 kelas, ada A, B, C, D. Kelompok A, C, dan D dikenal sebagai kelompok serin beta-laktamase, sementara yang B dikenal sebagai kelompok metalo-beta-laktamase. Ada keunikan memang pada kelompok metalo-beta-laktamase, di mana secara genotype kita bisa melihat umumnya genotype FIM, NDM, dan IMP ini adalah kelompok genotype yang dapat menghidrolisis carbapenems. Jadi pada saat kita berhadapan dengan Ambler class yang B, metalo-beta-laktamase, artinya kita sudah pasti akan kesulitan karena kuman itu akan memproduksi carbapenemase. Sementara pada saat kita ketemu dengan serin kelas yang A, C, dan D, maka sulit, tapi barangkali pilihan kita akan lebih banyak. Dan ini adalah sebaran peta genotype beta-laktamase yang ada di dunia. Kita bisa lihat Amerika, KPC adalah yang dominan, KPC adalah kelas A, kemudian OXA48 ini kelas D, ini adanya di Eropa dan sebagian Afrika, sementara NDM ini New Delhi metalo-beta-laktamase. Jadi kita bisa lihat kalau barangkali di India penggunaan carbapenem itu sangat tinggi, sehingga sampai Indialah yang menemukan metalo-beta-laktamase yang pertama yaitu NDM, dan kita sudah melihat kejadian itu di sana dan barangkali kewaspadaan itu harusnya lebih ditingkatkan lagi di India, karena pada saat sudah berhadapan dengan NDM, maka nggak ada pilihan, kita tetap menggunakan carbapenem, tapi dosisnya harus ditingkatkan dengan cara teknik pemberian yang khusus. Dan ini adalah sebaran terhadap generasi ketiga cephalosporin, di mana kita lihat ya tentu Indonesia juga sudah di sebelah sini tentunya sudah mengalami hal yang sama. Ini di Eropa, kita lihat ya Italia dan sekitarnya angkanya tinggi sekali, resistensi terhadap generasi ketiga. Dan yang jadi permasalahan adalah pada saat kita berhadapan dengan kuman yang sangat bersifat multiresisten, tentu kendala dari pengobatan itu akan menjadi sulit, dan ini akan berkaitan dengan angka mortality, dan kita bisa lihat odds ratio dari mortality pada pasien-pasien tersebut akan lebih tinggi, dan ini terbukti secara bermakna, di mana pada saat berhadapan dengan
ISBL maupun kabar penemase, angka tersebut akan meningkatkan mortality sebesar 2,8 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Dan ini adalah pada saat terjadi bakteriemia, ISBL versus non-ISBL, angkanya juga di kisaran 2. Jadi artinya pada saat kita berhadapan dengan ISBL, apalagi karbapenemase, sudah kita harus siap-siap bahwa risiko kita untuk mengalami kegagalan akan tinggi apabila kita tidak memilih antibiotik yang baik dengan cara pemberian yang tepat. Ini adalah yang lain. Tadi kita berbicara ISBL yang umumnya adalah Enterobacteriaceae, baik Klebsiella maupun E. coli gitu ya. Sementara saat ini kita mendiskusikan mengenai Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa itu memiliki kekhususan. Kenapa? Karena dia tidak termasuk ke dalam kelompok Enterobacteriaceae, karena memang dia adalah non-fermenter gram negatif. Jadi dia adanya di lingkungan, dia non-fermenting terhadap glukosa. Dan ini adalah problem yang kita hadapi karena Pseudomonas sangat mudah mengalami resistensi. Dan kita bisa lihat angka kejadian resistensinya ya memang lebih tinggi di kisaran negara Italia kalau kita lihat di daerah Eropa. Jadi sementara untuk Eropa bagian barat ya seperti Belanda dan yang lain-lain saya kira angkanya memang lebih rendah. Dan kalau kita lihat dari sebaran peta dunia, angka kejadian resistensi dari Pseudomonas terhadap ceftazidime itu lebih tinggi dibandingkan dengan meropenem tentunya. Karena memang seharusnya meropenem lebih kita reserve. Tapi meskipun demikian ini menjadi informasi yang penting bagi kita bahwa meskipun ceftazidime ini adalah cephalosporin generasi ketiga, tapi dia memiliki keunikan dan kekhususan yang membuat ceftazidime ini tidak boleh digunakan secara blind atau sekonyong-konyong sama seperti kita memperlakukan ceftriaxone maupun cefotaxime. Karena ceftazidime ini sebetulnya seharusnya menjadi peluru yang sangat-sangat baik pada saat kita berhadapan dengan Pseudomonas. Jadi makanya inilah yang menjelaskan kenapa ceftazidime, meskipun cephalosporin generasi ketiga, tapi dia termasuk antibiotik reserve. Jadi kalau dari WHO class, ada access, ada watch, ada reserve, dan ceftazidime termasuk yang reserve. Nah ini adalah data yang lain terkait dengan Pseudomonas, kalau dilihat dari pola sebarannya, dikaitkan dengan angka kejadian resistensi terhadap berbagai macam antibiotik, ya kita bisa lihat bahwa beberapa negara Eropa di bagian utara mungkin lebih baik angka penggunaan antibiotiknya, sementara Eropa di bagian selatan kembali lagi di kisaran Italia dan yang lain-lain angkanya lebih tinggi. Jadi saya kira ini memang menjadi problem lebih banyak di Eropa bagian selatan. Dan tentunya pada saat kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, ya tentu semakin sulit patogen yang dihadapi, maka risiko juga akan semakin besar. Terkait dengan angka peningkatan kematian, angka length of stay, dan tentunya biaya yang lebih besar. Makanya kalau kita berbicara PPRA, sebetulnya yang dilakukan oleh PPRA itu mungkin agak berbeda seperti misalnya unit endoskopi. Kalau unit endoskopi itu adalah mungkin unit yang dapat memproduksi uang, karena pada pasien datang, dilakukan endoskopi, kemudian BPJS akan mengeluarkan sekian uang, dan itu akan menjadi revenue untuk rumah sakit. Tapi kalau PPRA, itu tidak seperti itu. Kita tidak memberikan revenue terhadap rumah sakit, tapi kita menjaga supaya rumah sakit tidak mengeluarkan uang secara berlebihan. Jadi kita saving money, PPRA itu saving money. Karena kalau kita bisa targeted treatment terhadap pasien, efektif, dan menurunkan angka AMR, maka cost dari rumah sakit akan turun. Jadi saya kira konsep ini yang barangkali harus lebih kita cermati terkait dengan penggunaan bijak dari antibiotik. Dan pada saat kita berbicara mengenai beta-lactam, tentu kita harus beta-lactamase, kita berpikir bahwa seharusnya kalau ada beta-lactamase, kita memiliki peluru yang dapat bekerja untuk menginhibisi enzim beta-lactamase ini. Makanya kita mengenal istilah beta-lactamase inhibitor. Yang sudah kita kenal saat ini adalah clavulanat, sulbactam, tazobactam, tapi memang kelompok ini tidak pernah berdiri sendiri karena dia harus mendampingi antibiotik yang sesungguhnya, misalnya clavulanat mendampingi amoxicillin, sulbactam mendampingi cefoperazone dan ampicillin, sementara tazobactam saat ini mendampingi piperacillin. Itu yang kita miliki sediaannya di Indonesia. Dan pada saat kita lihat pola strukturnya, ternyata antara clavulanate, tazobactam, sulbactam, mereka masih sharing cincin yang sama. Sementara saat ini, ternyata dunia sudah memiliki peluru yang baru, yaitu avibactam, di mana avibactam ini dikatakan sebagai novel beta-lactamase inhibitor, karena memang secara struktur dia betul-betul berbeda. Jadi diharapkan kemampuan inhibisi terhadap beta-lactamasenya akan lebih optimal.
Dan pada saat kita berbicara mengenai kemampuan enzim beta-laktamase dari kuman, tadi kami sudah singgung ada kelas A, B, C, dan D. Tentu yang paling kita harus waspadai adalah metalobeta-laktamase, di mana pada kelompok ini IMP, NDM, dan FIM ini bersifat karbapenemase, dan tentunya pada saat sudah karbapenemase ya ini beta-lactam inhibitor tidak akan bisa menembus, maka pilihan kita adalah carbapenems. Tapi pada saat kita masih berhadapan dengan yang serin, enzim A, C, dan D, harapannya disinilah beta-lactamase dapat bekerja. Dan di antara kelompok beta-lactamase inhibitor yang ada, ya mungkin di sini ada tambahan yang baru, favorbactam, relebactam, dan avibactam. Kalau kita lihat dari kelompok-kelompok genotype yang ada terkait dengan beta-lactamase inhibitor tersebut, barangkali avibactam dikatakan sebagai salah satu pilihan dari beta-lactamase inhibitor dengan spektrum yang paling luas dalam menghancurkan kemampuan dari beta-lactamase itu sendiri. Baik A, C, dan D. Waktunya. Siap, Dok? Ya, beberapa slide lagi, Dok. Terima kasih, Dok. Sementara untuk kelas B, carbapenemase tentu ini tidak bisa di-cover. Dan ini adalah panduan-panduan dari IDSA. Pada prinsipnya ini, tadi kami sudah sampaikan, ini adalah panduan yang sudah agak lama dari 2010. Di sini mereka membagi community, kemudian berhubungan dengan biliar dan sepsis atau tidak begitu untuk biliarnya. Tentu pada saat sudah berhadapan dengan infeksi biliar yang sepsis, di sini dibutuhkan spektrum antibiotik yang sangat luas. Bahkan dikatakan carbapenem tunggal saja akan kurang kuat apabila tidak di-cover dengan metronidazole sebagai anaerob. Sementara untuk yang lain pilihannya lebih masih kepada cefalosporin dan yang lain-lain. Dan ini adalah penelitian yang relatif baru, Reclaim Study, ya, ini tahun 2016, publish, di mana pada Reclaim Study mereka mencoba untuk melakukan evaluasi non-inferiority terhadap Cas-AVI, ceftazidime avibactam, dibandingkan dengan meropenem. Jadi ini non-inferiority trial, di mana tentu pada hasilnya kita bisa lihat barangkali kemampuan ceftazidime avibactam dilihat dari microbiological modified intention to treat, MITT, maupun CE. CE ini adalah clinical evaluation yang dapat dilakukan. TOC adalah test of cure, jadi dia bagi untuk primary outcome pada test of cure yang dievaluasi, terlihat bahwa ceftazidime avibactam itu memiliki kemampuan yang sebanding dengan carbapenem. Dan kemudian untuk secondary outcome dari end of treatment dan late visit follow up didapatkan juga hasil yang sama, karena kita lihat di sini confidence intervalnya semua melewati 1, jadi artinya tidak ada perbedaan yang bermakna pada saat kita memberikan Cas-AVI tambah metro dibandingkan dengan meropenem. Dan kemudian pada saat kita membandingkan antara kuman-kuman yang resisten terhadap ceftazidime maupun yang tidak, ternyata pemberian Cas-AVI dan metronidazole dibandingkan dengan meropenem itu memiliki kemampuan yang juga sebanding. Bahkan pada beberapa patogen, Cas-AVI plus metro dikatakan lebih efektif, terutama untuk komponen-komponen yang masih sangat susceptible terhadap ceftazidime. Dan untuk pemberiannya sendiri, dosis yang tersedia adalah 2,5 gram Cas-AVI, dan dia diberikan secara drip infusion selama 2 jam. Jadi ini a bit prolonged infusion, dan pada saat terjadi gangguan dari renal tentu dilakukan adjusting. Tapi ya pada prinsipnya karena ini time dependent, tentu adjustingnya tidak pada time intervalnya dulu, pada dosisnya baru kemudian turun pada time interval. Dan anjuran pengobatan antara 5-14 hari tergantung kondisi. Dan ini adalah panduan terakhir yang dikeluarkan oleh WSES 2017, di mana di sini mereka sudah mulai meng-highlight opsi mengenai Cas-AVI ini yang dapat digunakan untuk men-treat enterobakteriasi, ESBL, enterobakteriasi, dan Pseudomonas yang multi-resistant. Namun memang mereka menganjurkan ini pada kondisi yang khusus, jadi tidak empirik pada kondisi awal. Dan kemudian dari panduan yang lain, kita juga bisa lihat pada KPC enterobakteriasi dan MDR strain Pseudomonas aeruginosa, ceftazidime avibactam juga menjadi pilihan. Dan ini barangkali 2 slide terakhir saya, Dr. Budi, di mana di sini kita bisa lihat beberapa pilihan dari beta-lactam plus beta-lactamase inhibitor. Di sini juga ceftazidime avibactam masuk, terutama terhadap kemungkinan KPC sebagai serin A dari ESBL. Ini dapat menjadi pilihan. Dan ini adalah yang lebih baru di 2020, baru publish, yang dimana dari studi ini Cas-AVI sudah mulai lebih berani lagi
dikeluarkan sebagai pilihan empirik pada saat kita berhadapan dengan critically ill condition dengan underlying disease yang serius. Jadi saya kira ini adalah hal penting yang dapat kita perhatikan. Jadi sebagai kesimpulan, complicated intra-abdominal infection ini adalah suatu kondisi yang serius dengan angka fatalitas yang tinggi. Early antimicrobial treatment itu dapat menjadi suatu approach yang harus kita pertimbangkan selain daripada source control, karena pada saat kita memilih antibiotik dengan tepat, tentu harapannya angka keberhasilan juga akan tinggi. Antimicrobial resistance menjadi global issue, dan saat ini Cas-IFV dapat menjadi pilihan antibiotik terbaru yang dapat kita gunakan, dan oleh karena dia tidak bersifat inferior terhadap carbapenem, jadi kita bisa simpulkan ini merupakan salah satu pilihan carbapenem sparing agent yang baik. Saya kira itu terakhir dari saya, Dr. Bogi. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.